Di sebuah rumah di pinggiran kota, tinggal pasangan lansia, Bapak Jaya dan Ibu Siti. Bapak Jaya, yang kini berusia 72 tahun, sering mengeluhkan dirinya lupa pada beberapa hal, seperti lupa menaruh kunci atau lupa nama orang yang baru saja ditemui. Ibu Siti juga merasakan kekhawatiran yang sama, meskipun ia sendiri merasa bahwa suaminya sedikit lebih sering melupakan hal-hal penting. Suatu pagi, Bapak Jaya terbangun dengan wajah kebingungan. Ia melihat sekeliling kamar dan berusaha mengingat apa yang ia lakukan semalam. Ibu Siti mendekat dan bertanya, "Kenapa, Pak?" Bapak Jaya menjawab dengan cemas, "Saya lupa sudah makan malam atau belum tadi malam." Ibu Siti tersenyum dan mengingatkannya bahwa mereka baru saja makan malam bersama. Namun, kekhawatiran tetap menghantui Bapak Jaya, karena rasa lupa ini semakin sering terjadi. Pada waktu yang berbeda, Bapak Jaya pun mulai sering kesulitan mencari kata-kata yang tepat saat berbicara. Ibu Siti mulai khawatir dan menceritakan hal ini kepada anak-anak mereka. Anak-anak pun mengajak mereka untuk berkonsultasi dengan dokter, yang akhirnya menjelaskan bahwa ada perbedaan penting antara masalah lupa biasa yang dialami oleh lansia dan kondisi yang lebih serius, seperti demensia. Pada usia lanjut, banyak orang mengalami perubahan dalam kemampuan ingatan dan konsentrasi. Beberapa lansia seringkali mengeluhkan lupa menaruh barang atau melupakan nama seseorang yang baru saja mereka temui. Kondisi ini sering dianggap sebagai hal yang biasa, bahkan disebut pikun. Namun, lupa bukan selalu merupakan bagian dari penuaan alami. Istilah pikun seringkali disamakan dengan demensia, padahal keduanya memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Demensia adalah gangguan kognitif yang lebih serius dan mengganggu aktivitas sehari-hari, sementara pikun lebih mengarah pada penurunan daya ingat jangka pendek yang tidak mengganggu kemampuan seseorang untuk berfungsi secara normal dalam kehidupan sehari-hari. Memahami perbedaan antara keduanya penting agar dapat melakukan langkah yang tepat dalam perawatan dan pencegahan. Video ini akan membahas lebih lanjut perbedaan antara pikun dan demensia, serta memberikan wawasan tentang cara mengenali dan mengelola kedua kondisi ini. Pikun adalah kondisi di mana seseorang mengalami penurunan daya ingat, terutama dalam hal-hal yang lebih kecil dan sehari-hari. Ini adalah hal yang sangat umum terjadi pada lansia, seringkali dianggap sebagai bagian dari proses penuaan yang alami. Pikun tidak menyebabkan gangguan fungsi kognitif secara signifikan, sehingga orang yang mengalaminya masih dapat melanjutkan aktivitas hidup mereka seperti biasa. Meskipun demikian, seringkali rasa khawatir muncul di kalangan keluarga atau individu tersebut karena kelupaan yang terjadi kadang bisa mempengaruhi rasa percaya diri. Namun pikun cenderung terbatas pada masalah ingatan jangka pendek, seperti lupa meletakkan kunci dan tidak disertai dengan penurunan fungsi intelektual yang lebih luas. Penyebab pikun? Pikun biasanya terkait dengan proses penuaan fisik yang normal. Seiring bertambahnya usia, otak mengalami perubahan struktural dan kimiawi yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk mengingat informasi baru atau menyimpan ingatan jangka pendek. Penurunan jumlah neuron dan konektivitas antar sel otak adalah hal yang wajar dalam proses penuaan. Faktor genetik, pola makan yang tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, dan stres juga dapat mempercepat proses penuaan otak meskipun tidak menyebabkan penyakit serius. Walaupun demikian, pikun bukanlah suatu kondisi yang mengharuskan intervensi medis khusus, kecuali jika gejalanya mengganggu kehidupan sehari-hari secara signifikan. Tanda dan gejala pikun. Gejala pikun biasanya terbatas pada gangguan ingatan yang tidak parah dan tidak mempengaruhi fungsi sehari-hari secara drastis. Misalnya, seseorang yang mengalami pikun mungkin sering lupa meletakkan barang-barang kecil seperti kunci, ponsel, atau dompet, tetapi dapat dengan mudah mengingatnya setelah beberapa saat. Mereka juga mungkin lupa nama orang yang baru ditemui atau lupa kejadian sehari-hari, namun tetap mampu melanjutkan aktivitas sosial dan pekerjaan mereka dengan baik. Tanda-tanda lainnya termasuk kesulitan dalam mengingat informasi jangka pendek,
seperti percakapan yang baru terjadi, namun tidak mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengingat kenangan lama atau mengenali wajah orang yang dekat dengan mereka. Pengelolaan pikun. Meskipun tidak memerlukan pengobatan medis yang rumit, pengelolaan pikun berfokus pada menjaga kesehatan otak agar tidak semakin menurun. Aktivitas fisik yang teratur, seperti berjalan kaki atau berenang, dapat meningkatkan aliran darah ke otak dan membantu mempertahankan daya ingat. Pola makan yang sehat, kaya akan sayuran, buah, dan asam lemak omega-3 juga penting dalam menjaga kesehatan otak. Latihan mental seperti membaca, teka-teki silang, atau belajar hal-hal baru dapat merangsang otak dan menjaga ketajaman ingatan. Selain itu, menjaga kualitas tidur yang baik dan mengelola stres dengan teknik relaksasi seperti meditasi atau yoga dapat membantu memperlambat penurunan fungsi otak. Prognosis pikun. Pikun biasanya tidak berkembang menjadi masalah yang lebih serius dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari secara signifikan. Orang yang mengalami pikun dapat melanjutkan kehidupan normal dan terus terlibat dalam pekerjaan atau interaksi sosial tanpa hambatan besar. Pikun adalah bagian dari proses penuaan yang alami dan dapat diterima sebagai perubahan normal seiring bertambahnya usia. Meskipun demikian, jika gejala menjadi semakin mengganggu atau jika ada kekhawatiran bahwa itu mungkin berhubungan dengan kondisi lain seperti demensia, maka pemeriksaan medis lebih lanjut sangat dianjurkan. Secara umum, prognosis untuk orang yang mengalami pikun adalah positif dan mereka dapat tetap mandiri selama masih dapat berfungsi dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Demensia adalah kondisi medis yang ditandai dengan penurunan fungsi kognitif yang signifikan, termasuk kemampuan untuk berpikir, mengingat, berbicara, dan melakukan aktivitas sehari-hari. Berbeda dengan pikun, demensia adalah gangguan serius yang mengganggu kemampuan seseorang untuk berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Penyebab utama demensia adalah kerusakan atau penurunan sel-sel otak yang mengarah pada perubahan pada struktur otak. Penyakit Alzheimer adalah bentuk demensia yang paling umum, tetapi ada berbagai jenis demensia lainnya, seperti demensia vaskular, demensia frontotemporal, dan demensia terkait Lewy body. Demensia sering berkembang secara perlahan dan bertahap, memperburuk kualitas hidup individu. Penyebab demensia. Demensia dapat disebabkan oleh berbagai kondisi medis yang mempengaruhi otak. Penyakit Alzheimer, yang merupakan penyebab paling umum, terjadi akibat penumpukan plak amiloid yang mengganggu fungsi neuron. Selain itu, penyakit pembuluh darah otak atau stroke dapat menyebabkan demensia vaskular, di mana kerusakan pada pembuluh darah mengurangi pasokan darah ke otak. Demensia juga dapat dipicu oleh cedera otak traumatis, infeksi, atau gangguan neurodegeneratif lain seperti Parkinson atau Huntington. Faktor genetik, pola makan tidak sehat, hipertensi, dan diabetes juga dapat meningkatkan resiko seseorang mengembangkan demensia. Tanda dan gejala demensia. Gejala demensia meliputi penurunan kemampuan ingatan yang lebih parah daripada pikun. Penderita demensia sering lupa informasi penting seperti nama orang terdekat, alamat rumah, atau kejadian besar dalam hidup mereka. Mereka juga mungkin kesulitan menemukan kata-kata yang tepat saat berbicara atau memahami percakapan. Kebingungan dan disorientasi juga merupakan gejala umum, terutama di tempat yang tidak familiar. Seiring berjalannya waktu, penderita demensia mungkin kehilangan kemampuan untuk melaksanakan tugas sehari-hari seperti makan, berpakaian, atau bahkan mandi. Perubahan perilaku dan kepribadian seperti meningkatnya kecemasan, depresi, atau perilaku agresif seringkali juga terjadi. Pengelolaan demensia. Meskipun demensia tidak dapat disembuhkan, pengelolaannya bertujuan untuk memperlambat perkembangan penyakit dan mengurangi gejala yang ada. Beberapa jenis obat-obatan seperti inhibitor kolinesterase, misalnya donepezil, dapat membantu meningkatkan fungsi kognitif sementara. Pengelolaan juga mencakup terapi fisik, dukungan psikologis, dan modifikasi lingkungan untuk membuat penderita merasa lebih nyaman dan aman. Aktivitas sosial, rutinitas yang konsisten,
serta stimulasi mental dan fisik juga dapat membantu memperlambat penurunan. Di samping itu, dukungan dari keluarga sangat penting untuk mengurangi stres dan membantu penderita tetap mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Prognosis demensia. Demensia adalah kondisi progresif yang berarti gejalanya akan memburuk seiring waktu. Penderita demensia mungkin membutuhkan bantuan lebih banyak seiring berjalannya waktu dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Meskipun obat-obatan dapat memperlambat perkembangan penyakit, tidak ada pengobatan yang dapat menghentikan kerusakan otak yang terjadi. Pada tahap lanjut, penderita demensia bisa kehilangan kemampuan untuk mengenali orang-orang terdekat atau bahkan melakukan fungsi dasar tubuh, seperti makan atau bernapas. Oleh karena itu, perawatan jangka panjang dan dukungan penuh dari keluarga serta tenaga medis sangat dibutuhkan untuk menjaga kualitas hidup penderita demensia. Memahami perbedaan antara pikun dan demensia sangat penting, terutama bagi keluarga dan orang-orang yang merawat lansia. Meskipun pikun adalah kondisi yang wajar terjadi seiring bertambahnya usia, demensia adalah gangguan serius yang mempengaruhi kualitas hidup dan membutuhkan perhatian medis. Keduanya memiliki gejala yang mirip, seperti lupa, tetapi tingkat keparahan dan dampaknya sangat berbeda. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi medis jika ada kekhawatiran mengenai penurunan fungsi kognitif yang lebih signifikan. Dengan deteksi dini dan pengelolaan yang tepat, kualitas hidup penderita demensia dapat dipertahankan lebih lama, dan keluarga dapat memberikan dukungan yang dibutuhkan. Dukungan sosial yang baik, pengelolaan medis yang tepat, serta pola hidup sehat adalah kunci untuk menjaga kesehatan otak, baik untuk mereka yang mengalami pikun maupun demensia. Terima kasih menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar informasi ini bisa bermanfaat untuk lebih banyak orang. Kami juga ingin mendengar pendapat Anda. Tulis komentar tentang doa yang Anda harapkan di usia senja, dan mari saling mendoakan agar doa-doa kita semua terkabul. Semoga setiap langkah kita diberkahi dan kesehatan serta kebahagiaan selalu menyertai kita semua. Semoga doa Anda terkabul selalu.